Oke, disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Yogyakarta. Halo, selamat sore semua listeners. Apa kabarnya di kesempatan sore kali ini? Saya yakin ini hari yang istimewa ya. Di Selasa 5 April 2016. Dan kembali Hasta menemani Anda. Kita di Smart Personality ya. Setiap hari Selasa dari jam 16 sampai jam 17. Program Smart Personality menemani suasana sore Anda. Setelah tadi sibuk seharian dengan rutinitas Anda, capek, lelah, kita mau ngobrolin seputar karakter-karakter yang Anda miliki. Salah satunya nanti yang mau kita bahas yaitu karakter seorang koleris ya. Karena pada dasarnya itu siapa orang itu punya semua karakter, cuma yang dominan, yang sering muncul itu apa gitu ya. Dan sore kali ini kita mau bahas seorang yang koleris. Di studio ini sudah hadir biasa Mas Hermansyah dan ada tamu kita ya, yang istimewa juga di kesempatan sore kali ini. Kita sapa dulu Mas Hermansyah. Halo, selamat sore Mas Hermansyah. Selamat sore Mas Apa Hasta. kabarnya ini? Sehat-sehat dan luar Kemarin biasa. gimana perjalanannya dari Lampung? Wah, sangat mengesankan kemarin. Mengesankan ya. Banyak Oke. pengalaman baru juga. Wais. Ketemu dengan teman-teman sales dan marketing Telkomsel. Oh gitu ya, luar biasa. Tentang personality plus juga kita. Juga personality plus juga ya. Kita bahas tentang ini kemarin. Oke, ya. Nanti akan kita bahas ya. Ternyata memang semua lini kehidupan, bisnis ataupun juga kehidupan sehari itu kalau kita tahu tentang personality enak dia jalannya, lancar semuanya. Iya, insya Allah. Jadi kita lebih memahami orang lain itu ternyata lebih menyenangkan daripada kita berusaha mempengaruhi orang lain. Nah, untuk itu. ke zona kita. Jadi bukan lawan bicara ya Mas, tapi teman bicara lagi. Iya, bukan lawan bicara tapi teman bicara. Teman bicara, oke. Dan juga untuk Anda nih, smart listeners yang mau gabung, silakan Anda bisa telepon langsung ke 557760 ya, 557760, atau bisa juga Anda berkirim SMS ke 081568966666. Sebenarnya enggak mesti harus koleris sih. Anda boleh bertanya di karakter yang lain juga. Cuma sore kali ini kita mau bahas kekuatan seorang koleris ya Mas Hermansyah ya, dan studio sudah hadir ini juga seorang koleris juga. Iya. Ini namanya Mbak Tia. Beliau seorang tenaga pendidik, dosen di salah satu universitas swasta yang sangat terkenal di Jogja. Oke, Dan selamat Mbak, sore Mbak Tia. Dan Mbak Tia ada pengalaman yang luar biasa loh nanti. Seputar koleris ini juga ya. Iya. Beliau berhasil mempraktekkan dan merasakan manfaatnya sekarang. Oke, nanti kita akan tahu lebih banyak dia Mas ya, Iya. seputar seorang koleris ini seperti apa nih. Sekali lagi saya undang Anda semua listeners yang pengen gabung di 557760, ataupun bisa juga Anda bergabung di 081568966666. Dan untuk yang ada di luar Jogja, Anda bisa juga menyimak siaran Smart Personality ini atau Smart FM Yogyakarta dengan masuk di www.jogjastreamers.com. Silahkan ke www.jogjastreamers.com. Nanti silahkan dicari kanalnya Smart FM Yogyakarta ya. Oke Mas Hermansyah, kita langsung aja ini. Seorang koleris ya. Kan kata kuncinya itu ready way ya. My way. My way ya. Ready way itu melankolis ya. Iya. Oke. My way. Oke. My way. Mas. Jadi koleris ini dia segala sesuatunya harus keinginan dia. My way. Mendominasi ya? Mendominasi. Makanya keywordnya kan my way. Carpe diem. Jadi kekuatannya pun adalah kekuatannya dia bisa mengambil keputusan yang tepat dan ada kepastian. Seorang decision maker gitu kan? Iya, decision maker. Karena dia sangat menjunjung tinggi harga diri ya. Dia sangat menjunjung tinggi harga diri. Kalau sanguin dia fokusnya ke senang-senang, happy-happy. Kalau melankolis fokusnya dengan keteraturan, kesempurnaan. Nah, kalau koleris ini fokusnya dengan harga diri. Oke. Kalau pragmatis kenyamanan. Nyaman, mencari amannya itu. Iya. Jadi bicara potensi atau kekuatan seorang koleris, mereka tipe orang yang tidak mengenal takut. Bahkan dari kecil udah kelihatan. Dari kecil udah kelihatan bahwa koleris ini
betul-betul bisa dikatakan gagah berani gitu loh. Gagah berani. Dia mengerti atau tidak, dia tetap berani. Dan kalau dia udah ngotot, ibaratnya nih ya, kalau koleris ngotot, ini sendok nih, dia bisa meyakinkan orang bahwa ini garpu. Gitu. Padahal itu sendok sebenarnya, tapi dia bisa mengkondisikan orang untuk mengatakan ini garpu kan sendok. Nah itu kelebihan seorang koleris. Jadi dia bisa mengkondisikan suasana. Makanya kalau lagi ada masalah yang kira-kira banyak orang sudah angkat tangan, koleris yang maju itu selesai. Biasanya. Jadi dia kelebihannya, dia tidak mengenal takut. Ya kalau kita memilih profesi untuk koleris, cari profesi yang dia butuh satu tantangan atau satu keberanian. Dan dia memang memperbaiki masalah, jago memperbaiki masalah. Jago memperbaiki masalah ya. Jadi kekuatan kuncinya dia bisa memperbaiki masalah. Jadi masalah seruat apapun, percayakan dengan koleris, koleris akan bisa menyelesaikan dengan tuntas. Dan itu diambil cepat nih Mas ya. Diambil cepat dan cepat. Nah kalau diserahkan dengan sanguin, sanguin itu tipe orang yang sering meninggalkan gelanggang, lari daripada masalah, lari dari kenyataan gitu. Itu sanguin, ya. Nah kehebatan seorang koleris yang lainnya adalah kekuatan kuncinya, dia bisa ngasih kepastian, tidak pelin-pelan, ya, dan tidak sulit ngambil keputusan. Jadi dia bisa ngasih kepastian. Dan kalau seorang koleris sudah mengatakan iya, berarti iya betulan. Beda dengan sanguin. Sanguin kalau mengatakan iya, tanya ulang. Iya apa ya? Iya. Gitu. Tapi kalau koleris kalau katanya iya, iya. Kalau no, koleris. Sekali tidak ya tidak untuk dia. Agak susah dia dirayu koleris ini. Koleris susah banget dirayu. Susah dirayu. Yang gampang dirayu itu sanguin sama plekmatis. Plekmatis itu gampang gampang kenarian, makanya kalau mereka ke mall-mall gitu ya, plekmatis atau sanguin, mereka kadang-kadang pegang kartu kredit. Wah itu gampang banget untuk kita memengaruhi gesek kartu kreditnya. Jadi kalau teman-teman kita yang kerja di mall ya, apakah sebagai SPG atau apapun gitu kan ya, marketing, kalau memahami personality ini, itu enak banget transaksinya. Gampang closing ini Mas ya. Gampang closing. Asal begitu kita tahu karakternya, kasih makanan emosionalnya, kasih makanan egonya, udah langsung tuh kena. Seperti itu. Pasti ya. Jadi bisa membuat orang itu menjadi pasti. Ya. Yang berikutnya, kekuatan seorang koleris adalah menyukai tantangan. Jadi kalau kita punya SDM koleris, punya anak buah koleris, tinggal diinikan saja, dikasih challenge-nya, insya Allah dia lulus challenge. Dia akan hidup kalau ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, biasa-biasa saja, koleris malah ngantuk, bosen, dan dia akhirnya ya hanya menonton saja tanpa tantangan. Tapi kalau ada tantangan, dia akan hidup, bergairah gitu kerjanya, semangatnya luar biasa. Tapi tanpa tantangan, seorang koleris dia adem ayem. Kadang-kadang dia malah lebih memilih tidur. Maksudnya tidur itu dia tidak ikut sama sekali gitu loh. Tapi seorang ngomongin kreatif nggak dia seorang koleris? Secara prinsip lebih kreatif sanguinis ya. Tapi bukan berarti koleris tidak bisa kreatif. Kreatifnya cenderung agak sedikit kaku. Kalau koleris ini. Kalau bicara kreativitas, sanguin jagonya sanguin ya. Kadang-kadang sangat fantastis. Berarti orang koleris ini disiplin ya Mas ya? Bisa dibilang gitu nggak? Iya, sangat ketat, sangat menegakkan aturan dia. The rule is rule. The rule is rule. Ya, kadang-kadang koleris ini dia tidak memandang, umpamanya nih ya, dia seorang penegak hukum umpamanya. Koleris itu nggak memandang siapa yang ditindak atas kejadian hukum tersebut, dia tetap tindak. Apakah itu anaknya, bahkan itu istrinya atau pasangan yang lain. Kalau dia salah, menurut dia salah, dia tindak. Tidak ada ampun nih. Tidak ada ampun koleris ini. Waduh. Ya bagus sih untuk menegakkan keadilan, bagus. Dan biasanya yang mereka lakukan itu selalu benar. Karena mereka sangat mempertahankan harga diri. Seperti itu. Ini kekuatan seorang koleris. Nah, tamu kita hari ini sudah mulai mempraktekkan potensi dirinya, kekuatannya, ya.
Dan personalitinya ada kolerisnya. Jadi personality itu empat-empatnya kan kita punya ya. Tapi yang mendominasi itu 1 dan 2. Nah, jadi Mbak Tia ini yang mendominasi keduanya itu koleris. Koleris ya. Iya. Pertamanya sanguinis. Ya. Sanguinis seperti itu. Iya, sanguin yang pertamanya. Nah, mungkin bisa cerita yang ini, yang pengalaman kemarin mungkin dengan orang rumah mungkin Mbak Tia. Gimana pengalaman sebentar nih rumah ya? Iya. Gimana? Jadi udah kenalan belum? Sudah. Jadi kebetulan mama saya kan jadi di keluarga itu mama saya adalah koleris dan melankolis. Jadi sebelumnya gini, sebelum saya bergabung dengan personality tadi, saya tidak memahami kondisi karakter dari keluarga dan bagaimana gitu ya. Yang saya tahu ya ketika mama saya bilang A ya harus A gitu ya. Nah kebetulan mama saya ini mempunyai impian bahwa keempat anaknya ini, kebetulan saya 4 bersaudara tuh putri semua. Jadi mama saya bercita-cita pokoknya anak pertama harus di kedokteran, anak kedua harus di farmasi dan sebagainya gitu ya. Itu sudah terplanning sudah gitu. Terplanning. Itulah kuatnya koleris. Nah kemudian jatuh ke saya, ini saya harus menjadi seorang, ini kebetulan saya tadi sudah diperkenalkan, saya di bidang farmasi. Itu awalnya tuh dari mama saya. Jadi mama saya ingin ada salah satu anaknya harus masuk farmasi. Nah itu karena itu sebetulnya hal yang baik gitu ya. Koleris yang ada dalam diri mama saya itu saya sangat paham betul bahwa itu adalah bentuk kasih sayang beliau. Sebenarnya betul juga, mungkin caranya saja kali ya yang kurang agak tepat, bagaimana caranya memberikan informasi tersebut kepada anak-anaknya. Jadi serasa saya itu saya manut, tapi dalam hati saya tuh kayak gimana gitu ya, jadi kayak menentang gitu ya, karena ternyata saya juga koleris gitu ya. Koleris lawan koleris ya. Koleris lawan koleris ini ya. Kemarin seperti mengistilahkan diri saya sendiri koleris terintimidasi gitu ya. Ada tadi itu. Ada istilah baru. Iya, istilah baru itu istilah yang saya ketahui ketika saya memahami betul karakter orang gitu ya. Kemudian setelah kemarin sempat sharing dengan Pak Hermansyah gitu. Gimana caranya kalau misalnya saya keluar dari rumah gitu ya. Jadi kebetulan memang saya ada planning untuk pindah ke lebih dekat dengan kampus saya. Kebetulan pada saat itu rumah agak jauh dari kampus, jadi saya memutuskan untuk tinggal sendiri. Di situ kok saya muncul, inilah kehidupan saya gitu ya, kayak menemukan lebih enjoy ya, lebih enjoy, kayak menemukan sesuatu yang Pak Herman kemarin hilang gitu ya. Terpendam. Bukan hilang, tapi tertunda ya. Terpendam. Koleris ketemu koleris biasanya satu jadi plekmatis. Betul. Gitu. Jadi, tapi tetap dasarnya di koleris. Begitu dia lepas, kolerisnya baru muncul. Iya, gitu. Jadi saya merasa kok jadi jangan-jangan saya tuh plekmatis, saya ada rasa kayak gitu. Tapi kalau plekmatis itu kan kalau misalnya disuruh oleh koleris dia ngikut aja, dia ngikut dan dia sadar gitu ya, dia ngikut itu. Tapi kalau koleris disuruh-suruh, dalam hatinya tuh pasti ada hal yang ini bukan jalan saya, itu kan kata kuncinya aja my way. Nah, kemudian setelah saya keluar, maksudnya hubungan dengan mama saya masih baik, dengan orang tua saya masih baik gitu ya. Namun ada beberapa hal ya sebenarnya hal-hal yang sangat sepele saja sih, kayak misalnya pemilihan baju dan sebagainya. Itu sampai orang tua saya tuh, mama saya tuh sering usul ini sebenarnya kayak misalnya sering kamu pakai baju ini dan baju ini sampai segitunya gitu ya. Tapi setelah saya tidak dengan mama saya, saya merasa inilah saya ingin ini dan sebagainya, dan itu berdampak cukup baik ketika saya di pekerjaan saya bisa melakukan ya suatu yang tadi yang disebutkan oleh Pak Herman, kurang lebihnya ketika koleris itu seperti apa, potensinya muncul, mulai muncul seperti itu. Jadi ya itu ya tadi yang terpendam mulai saya garuk-garuk gitu ya, saya gali gitu ya. Jadi muncullah saya ini gitu. Tapi sekarang sama mama ketika mengetahui ini mama seorang koleris, mulai bisa memahami itu ya. Iya, betul. Jadi kembali lagi sih, karena dulu sebelum saya mengetahui tentang personality ya memang yang ridhonya orang tua itu ridhonya Allah gitu ya, ridhonya Tuhan gitu ya. Nah, saya tuh selalu berpikir bahwa itu yang harus saya pegang. Jadi saya entah mau saya apapun itu ya,
saya ngikut terus apa kata ini. Nah kemudian setelah saya mengetahui informasi-informasi terkait dengan koleris dan sebagainya, jadi saya berpikir oh ya memang karakter mama saya memang seperti itu gitu ya. Oh jadi saya lebih gimana ya, hati saya tuh lebih plong gitu ya. Jadi oh bagaimana cara menghadapi mama saya dan sebagainya. Oh jadi sekarang tuh malah lebih oh ya memang dia memang karakternya seperti itu gitu ya. Lebih banyak memahami saja sih. Jadi memahami betul kondisi mama saya seperti apa, karakternya seperti itu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Herman juga kita belajar untuk memahami. Jadi tidak ada yang berubah dari mamahnya. Betul. Dari Mbak Tia juga nggak ada yang berubah. Tapi cara Mbak Tia melihat mama itu yang berubah. Cara memahaminya. Karena memang personality ini dia bukan untuk memengaruhi orang ke zona kita, tapi justru untuk memahami orang atau mengerti orang lain, seperti itu. Jadi lebih ringan dia kerjanya daripada memengaruhi. Kalau memengaruhi, kita berusaha menarik orang ke zona kita. Ya umpamanya ibarat contoh nih ya, zona kita di utara, orang yang mau dipengaruhi di selatan. Kita berusaha narik dia ke utara, itu jauh lebih berat daripada kita yang bergeser ke selatan. Jauh lebih ringan. Nah, jadi memahami orang lain itu jauh lebih bijak. Memahami orang lain jauh lebih bijak. Nah, jadi Mbak Tia, setelah Mbak Tia tahu personality mamahnya apa, Mbak Tia memahami, akhirnya Mbak Tia mengambil satu action, satu tindakan yang memperbaiki semuanya. Dan sekarang udah kos ya. Saya sudah kos. Udah rumah sendiri ya. Udah rumah sendiri. Karena koleris sama koleris ibaratnya pohon beringin yang berdampingan. Jadi berebutan lahan gitu. Akhirnya sebelum ini ya Mbak Tia lebih banyak ngalahnya gitu ya daripada mama. Iya, jadi saya terkesan jadi plekmatis. Padahal saya koleris. Padahal hatinya itu tertekan ya. Oke, ketika sekarang menjadi seorang pendidik gitu ya, seorang dosen gitu, kan menghadapi banyak mahasiswa yang macam-macam, Mbak. Betul. Itu gimana pengalaman menghadapi banyak mahasiswa yang banyak karakter kayak gitu? Ada satu pengalaman yang menarik, Mbak? Ya, itu ya. Jadi ketika seorang pendidik tuh uniknya ketika menangani mahasiswanya gitu ya. Ada mahasiswa yang ya karena mahasiswa kami juga heterogen, ada yang macam-macam. Itu setelah saya memahami karakter dari mahasiswa saya yang saya pelajari dari personality tadi. Jadi saya jadi tahu memberikan makanan egonya itu kepada tiap-tiap mahasiswa tuh berbeda-beda. Memang nggak bisa kita misalnya dengan mahasiswa A kita menyamakan misalnya dia itu tipe koleris gitu ya, tipe koleris. Kita tidak bisa menyuruh dia dengan maksudnya memberikan tugas yang itu yang menurut dia tidak nyaman. Mungkin contohnya koleris itu. Jadi kita buatkan saja maksudnya tuh potensi-potensi mereka, suruh mereka kembangkan sendiri. Misalnya kayak Sangwis kalau misalnya dikasih tugas banyak, itu mereka nggak bakal berantakan juga. Memang saya biasanya mengalami kayak gitu. Ada mahasiswa seperti itu juga. Biasanya. Yang putra cowok. Biasanya kan kami punya apa ya? Kalau misalnya kuliah itu kan pasti ada tugas kelompok gitu ya. Yang biasanya yang putra-putra ini yang apa ya? Yang sering memberikan keributan yang saya lihat ini kayaknya Sangwis nih. Jadi karena saya tahu jadi ini kayaknya Sangwis nih. Jadi kalau Sangwis ketemu dengan Sangwis udahlah bubar itu satu grup gitu ya. Jadi mereka harus dikumpulkan dengan ada yang melankolis kan kalau misalnya tugas koleris itu kan jadi bisa membuat apa namanya dan di kelompok tersebut tidak hancur banget gitu ya. Nah ini ya kemarin ya ada sih mahasiswa yang dia betul-betul akhirnya menghadap ke saya bahwa Bu saya lebih baik mendapatkan apa namanya maksudnya tuh tugas yang saya tugas yang ini dibandingkan kalau misalnya tugasnya yang terlalu terlalu berat gitu ya. Jadi saya lihat ini kok kayaknya ini orang-orang anak-anak ini Sangwis gitu ya. Jadi itu aja sih kayaknya macam-macam sih Mas kalau misalnya disebutkan. Dan lebih enjoy gak sekarang ngajarnya? Ya lebih enjoy karena lebih memang enjoy ya? Karena saya bisa tahu ada nggak mahasiswa yang komen kok ibu sekarang berubah ya gitu? ada yang komentar gitu? Belum sih. Belum ya? Belum. Atau mungkin belum berani mungkin ya kali ya. Karena tahu dosennya ini koleris ya. Iya. Oke. Cukup menarik ya. Jadi ketika tahu apa itu karakter personality-nya itu kan jadi enak semuanya ya. Dan dosen-dosen yang koleris itu paling nggak suka ngelihat mahasiswanya terlambat. Betul. Dan biasanya sering keluar kalimat gini,
kamu yang keluar atau saya yang keluar? Atau Biasanya. gini, mas apa namanya, buka pintu dari luar. Jadi nggak bisa masuk. Ya itu saya pernah gitu. Betul. Iya. Oke. Ternyata luar biasa nih. Tapi kalau dosennya pragmatis, terlambat juga is okay. It's okay. Kalau Silakan. pragmatis, yang penting kamu absen. Betul. Oke. Suka tantangannya seperti apa Mbak? Kalau Mbak Mutia ini kan seorang college Pengajar. itu suka banget sih yang namanya tantangan-tantangan Iya, ya. iya. Ada satu pengalaman berkaitan dengan kerjaan yang menantang gitu. Iya, kalau misalnya untuk mengajar dan sebagainya itu kan rutinitas ya. Yang sangat tertantang itu ketika penelitian. Jadi memang kami ketika saya ketika ada penelitian itu saya merasa itulah saya gitu ya. Maksudnya semuanya antusiasme keluar itu gitu ya. keluar gitu ya. Dan itu kadang-kadang kalau misalnya saya ada yang tidak setuju dan sebagainya, itu bagaimana caranya sendok itu disangka garpu gitu ya. Saya sering kayak gitu, itu sering sekali seperti itu. Tapi setelah saya memahami bahwa ya akhir-akhir ini ketika saya memahami bahwa ada hal-hal yang negatif yang ada di Koleris itu yang muncul di kepribadian saya, di dalam diri saya mulai ini hal yang harus dikurangi dan sebagainya. Misalnya kan kayak itu Koleris selalu ini hal yang sebetulnya keliru gitu ya, tapi kadang-kadang sering dibuat itu menjadi tidak keliru. Nah itu kan sering terjadi di orang-orang Koleris itu. Nah itu hal seperti itu mulai saya untuk apa sih ya sudah, kalau misalnya memang orang-orang menganggap itu salah ya saya mungkin mereka menganggap itu keliru, pandangannya berbeda ya saya mengikuti gitu. Jadi memahami orang-orang sekitar sih. Jadi tidak terlalu stresnya tuh jadi tinggi gitu, enggak gitu. Kalau di keluarga juga ini menjadi seorang decision maker gitu nggak? Ada. Iya, betul. Iya. Saya anak keempat, saya anak kedua dari 4 bersaudara. Ini kebetulan kakak saya pragmatis sekali. Jadi saya kadang-kadang mikir, kok kayak anak pertama kayaknya saya gitu. Karena kakak saya tuh ya udahlah terserah aja gitu. Karena kan pragmatis itu orang yang cinta damai gitu ya. Kalau nerimo gitu ya. Nyari aman tadi, nyari aman betul. Kalau saya nggak mau gitu kan, kalau misalnya ada masalah dan sebagainya, saya harus selesai sampai benar-benar selesai gitu. Kalau kakak saya kan langsung ya sudahlah, yang penting selesai gitu. Yang penting ini dengan betul-betul ini. Yang paling menarik sebenarnya adik saya gitu ya. Yang kemarin sempat saya share juga di kegiatan personality itu terkait yaitu karena kembali lagi mama saya itu yang koleris dan kebetulan adik saya tuh ini ya sanguis juga. Yang mana? Yang itu. Fotonya, yang kemarin tunjukin ya. Dia sanguin tuh. Sanguin ya. Dan sanguin kan itu juga juga tidak mudah. Senangnya happy. Happy. Nah, mama saya kan kalau itu kamu belajar, kamu ini gitu ya. Jadi itu adik saya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa untuk belajar sebagainya. Tapi karena mama saya tidak terlalu memahami karakter adik saya ini, jadi adik saya juga tertekan juga sama. Jadi kadang-kadang kemarin sempat disampaikan bahwa adik saya itu pragmatis yang menyebalkan. Iya. Jadi pragmatis yang menyebalkan sebenarnya kalau misalnya kita suruh-suruh dia mau sebetulnya. Tapi kalau misalnya ada hal yang tidak dia inginkan tetapi kita tetap memaksa, dia menjadi seseorang yang sangat menyebalkan gitu ya. Jadi bahkan ini sangat cerita untuk jadi bahan evaluasi diri saya juga sih. Ada karena saking kita menuntut si anak ini untuk melakukan sesuatu. Yang pragmatis tadi ya. Yang pragmatis tadi, mama saya itu kan koleris juga, kamu harus ini. Akhirnya adik saya itu melakukan hal-hal yang di luar di luar perkiraan kita. Bahkan kita menganggap bahwa jangan-jangan adik saya ketempelan ya. Ya sampai kita ke ini sampai kita merasa bahwa ini kayaknya adik saya ikut aliran sesat gitu ya. Sampai berpikir seperti itu gitu kan. Tapi setelah kita buat satu pendekatan secara apapun itu kita lakukan pendekatannya, kok kayaknya tetap mental terus gitu ya. Terus akhirnya setelah saya mengikuti ini, jadi sebenarnya saya mengikuti pengetahuan tentang workshop ini itu sebenarnya pengen melihat adik saya itu kenapa sih gitu ya. Terus saya tahu ternyata adik saya itu pragmatis dan juga dia sanguin. Terus saya akhirnya ajak dia jalan-jalan setelah saya tahu. Saya ajak dia jalan-jalan, muter-muter daerah yang dia inginkan. Dia pengen apa? Kamu pengen apa, Dek? Pengen ini. Kemudian dia baru mulai cerita, kamu pengennya apa? Gini. Terus saya lihat potensinya malah muncul gitu. Saya pengen apa? Memang betul sanguin itu pengennya ke pariwisata gitu ya. Adik saya pengen pariwisata dan itu orang tua saya nggak boleh. Karena itu kan orang tua saya nggak boleh. Keywordnya kan fun way. Fun way, betul. Jadi
sanguine itu harus bersenang-senang. Betul. Nah, begitu kita paham keywordnya dia, kita kasih makanan egonya, di situ dia baru potensinya muncul. Makanya kemarin Mbak Mutia ngajak keliling sampai kemana? Ke Bandung. Ke Bandung, Karena saya sampai ke Bandung karena dia kan pengen ke Iya. daerah sana. jadi gitu harus kan. having fun kalau Iya, dengan betul. sanguine ini. Dibela-belain sampai ke sana ya. Iya, terus akhirnya dia muncul ya karena dia tadi tertekan gitu, dia akhirnya muncul. Saya pengen ini sebenarnya Mbak, gini. Oh ya, si anak tuh pengen ini. Saya pengen keluar kuliah karena memang pada saat itu kuliahnya hancur berantakan Mas Hasta. Dia nggak pernah masuk itu dari semester 1, 2 itu masih masuk. Semester 3 dia udah bolos semuanya. Wah, kita ngira tuh udah ini kayaknya anak ini ikut organisasi yang aneh-aneh gitu ya. Padahal setelah kita cross check enggak dia ikut organisasi tapi tidak yang Yang aneh-aneh macam-macam gitu, yang ya. tidak macam-macam gitu kan. Ya setelah itu saya lihat potensi ketika saya tanyakan dia dari hati ke hati, saya tahu. Ya saya kasih dulu makanan ego yang saya disampaikan oleh workshop itu. Saya kasih makanan egonya, dia muncul keluar kalimat-kalimat yang saya ingin ini. Dan alhamdulillah sekarang saya keluarkan dia dari, yaitu decision maker saya yang koleris keluar. Saya bilang sama orang tua saya muncul keberanian, Mama pokoknya jangan bilang apa-apa sama adik saya, pokoknya itu saya aja. Pokoknya terserah saya mau ngapain, saya bilang kayak gitu ya. Ya akhirnya saya mengambil keputusan, adik saya keluar dari universitas, dari kampusnya. Dia pengen ke kampus mana? Akhirnya saya pindahkan ke kampus yang dia sukai. Dan itu jadi sekarang tuh saya lihat dia lebih ceria lagi gitu ya, lebih, dan saya lihat malah tanggung jawab gitu ya. Jadi dia bisa ditanggung jawab, misalnya kamu habis dari mana, saya habis dari sini ini. Malah jadi ternyata ini anak memang kalau dibiarkan memang dia bisa muncul potensinya malah muncul gitu ya. Oke. Mas, ini lebih menarik banget nih ya. Iya. Tapi kita harus break lagi Mas. Siap. Oke. siap. Baik, semua listeners, kita masih di Smart Personality dan untuk Anda yang ketinggalan episode dari kemarin ataupun juga sebelumnya, ini sudah episode yang ke-11 ya. Anda bisa dapetin rekamannya. Silakan Anda telepon aja di 557760, nanti kita akan pandu untuk dapetin recordnya seperti apa ya. Ya, dan untuk Anda yang mau gabung di sore kali ini bisa lewat SMS di 0815689666 ataupun bisa juga di 5577660 ya. Oke, sebelum nanti ke Mbak Mutia lagi, kita lanjutkan dulu nih Mas Firmansyah ini, seorang yang koleris. Ini apa nih yang menjadi kekuatannya ini? Kekuatan kunci lainnya ya. Oke. Jadi seorang koleris, kekuatan kunci yang lainnya adalah berbakat memimpin. Yang berbakat memimpin ini dari kecil. Oh, dari kecil. Jadi anak-anak yang koleris, yang personality koleris, kan personality ini berdasarkan genetika, berdasarkan gen keturunan. Jadi bukan berdasarkan sio, bukan berdasarkan horoskop, bukan berdasarkan weton. Ya, tapi berdasarkan gen keturunan. Gen keturunan ya. DNA-nya. Jadi dari orang tuanya seperti apa, anaknya seperti itu. Nah, sehingga dari kecil pun personality-nya bisa kita lihat. Personality bisa kelihatan gitu. Nah, koleris ini dia punya bakat memimpin itu dari kecil. Biasanya ngelihat anak koleris itu gampang. Pada saat bermain rame-rame, dia pegang kendali. Dia atur semua temennya. Kamu harus duduk, kamu harus berdiri. Nah itu udah jelas itu koleris tuh anak gitu. Terus dia tarik temennya ke sana, tarik temennya ke sini. Itu ciri-ciri koleris. Nah, kalau kita tahu anak kita koleris, tipe personality yang nggak mau diatur dan hanya maunya ngatur. Nah, jadi gimana caranya? Gantilah kalimat perintah dengan kalimat tanya. Kalau ini suruh makan, nggak mau. Kalau anak kalau suruh makan, disuruh-suruh juga mau ya. nggak mau. Tapi begitu kalimat perintahnya diganti kalimat tanya, contohnya kakak, kakak udah ngerasa lapar belum? Oh sudah makan belum? Nah, baru dia mau makan. Kak makan dulu ke sana. Nanti, Masih jawabnya gitu ya. Walaupun dia lapar, nanti itu bentuk perlawanannya. Gua nggak mau diatur. Alam bawah sadarnya mengatakan begitu. Gua nggak mau diatur nih gitu kan. Nah bentuk ininya, bentuk ekspresinya nanti, walaupun dia lapar saat itu koleris. Dan koleris ini betul-betul fokusnya ke harga diri, tidak fokus ke profit. Yang fokus ke profit itu melankolis. Dia memang jago memimpin, tapi dia susah dipimpin.
Bisa dipimpin ya. Ada satu GM hotel. Marketingnya sudah buat program dengan kami hampir setengah tahun lah programnya. Maksudnya 6 bulan ke depan. Ya, ada pertemuan mingguan, ada pertemuan bulanan. Wah, si marketing seneng dong. Ini berarti hotel pasti profitnya akan gede nih. Ya begitu dia ini ceritakan prestasinya kepada si GM-nya. Karena GM-nya ini koleris, dia merasa nggak dilibatkan. Nah, karena dia merasa nggak dilibat, karena koleris itu pengen terlibat. Dia kebutuhan emosional under control. Dia pengen semuanya terkontrol. Karena dia nggak dilibatkan dari awal pembicaraan ini, terus mungkin dia ngelihat kok anak buah gue ini prestasinya bagus banget gitu kan ya, bisa dapat klien yang berani buat program 6 bulan ke depan, bahkan ada yang 1 tahun udah kita ajukan seperti itu. Akhirnya apa juga? Dia berusaha membuat sedikit perubahan harga. Kita baru negonya beberapa hari yang lalu itu sudah berubah. Tapi poinnya kita paham, dia sebenarnya hanya pengen kenal dan ketemu kita, dan dia pengen segala sesuatu rencana ke depan ini atas pengetahuan dia, atas seizin dia. Itu koleris. Jadi koleris kalau nggak dilibatkan di awal, dia akan merusak seluruh program kita. Bukan yang merusak sih, apa ya, menghambat, menghalangi lah gitu ya. Ada aja alasannya yang membuat itu program nggak jalan. Jadi kalau koleris itu harus ngomong dari awal. Harus dari awal dilibatkan. Dan cara ngomongnya bukan minta persetujuan, tapi minta pendapat. Minta pendapat ya. Contohnya mamanya kita mau pindah rumah nih. Mah, aku mau ngekos deh. Itu akan mental dengan koleris. Tapi kalau koleris ditanya, mah, ini kan kampusku jauh nih mah. Lumayan juga sih mah, capek gitu dari sini. Kalau menurut pendapat mama, ingat kalimat pertanyaan kan yang muncul. Kalau menurut pendapat mama, aku bagusnya apa ngekos ya mah gitu. Jadi harus pertanyaan, jangan pernyataan, atau apalagi keputusan. Kalau kita udah ngambil keputusan tanpa rembukan sama dia, itu dihalangi. Itu koleris. Karena dia yang harus memberikan keputusan. Iya, karena dia harus pegang kendali. Karena bakat memimpinnya itu. Dan kelebihan yang lain, seorang koleris ini cepat mengorganize. Dia kalau ngatur-ngatur acara atau sesuatu yang harus di-manage, itu dia cepat, geraknya cepat. Ngambil tindakan itu cepat. Cepat mengorganize itu cepat, dalam hal mengkondisikan suasana. Jadi kalau ada event, kalau ketua panitianya koleris, itu eventnya akan berjalan bagus. Tapi kalau diserahkan dengan pragmatis, wah, siap-siap aja sport jantung. Menjelang event itu banyak yang belum beres tuh. Nah, kalau koleris, event belum jalan pun itu sudah mulai kontrol. Udah mulai kontrol dia. Kamu gimana kerjaannya? Kamu gimana? Kamu bagian apa? Kalau pragmatis, enjoy. Bahkan dia nggak tahu nih timnya bagian apa gitu. Nah, jadi dengan memahami ini, kita enak menentukan posisi seseorang. Siapa harus di mana ini Mas? Iya, seperti itu. Nah, tadi Mbak Tia ada mau cerita adik apa mama lagi tadi? Yang tentang ini, tentang apa, perubahan yang mulai dilakukan tadi? Oh, mungkin adik kali ya? Iya. Ya itu, jadi semenjak kita mengetahui bahwa ternyata adik saya ini tidak bisa untuk ditekan terus, karena memang kemarin sempat diskusi dengan Pak Herman juga, adik saya juga ternyata ada kolerisnya. Kolerisnya dan itu juga cukup kuat gitu ya. Yaitu jadi ketika kita meminta untuk bukan meminta sih, menyuruh malah ya, menyuruh bahwa adik saya harus begini, ya tadi mental gitu ya. Jadi memang tidak mau diatur gitu. Memang ini my way gitu kan. Saya pengennya ini, saya pengennya itu gitu kan. Jadi dia juga ada yaitu tadi kebetulan dia juga sanguinisnya juga cukup kuat. Dia juga tadi pengen jadi di pariwisata sebetulnya kan. Jadi dia pengen sekali di sana, dan itu ditentang oleh orang tua saya pada saat itu memang kan. Padahal kalau misalnya
ini tidak ada kata terlambat ya, sudah tahu sudah tahu informasi tentang Coleris. Sebaiknya kalau misalnya sudah tahu dari dulu, kalau adik saya memang pengennya di pariwisata, ya kita masukin aja ke pariwisata gitu ya. Jadi memang potensinya di sana, dia akan keluar potensinya. Dan yang tidak wasting time. Ya, tidak wasting time, tidak buang-buang uang banyak, itu juga cukup. Uang masuknya lumayan kemarin ya? Lumayan. Nggak bisa kembali lagi kan? Nggak bisa kembali gitu ya. Jadi sebenarnya memahami karakter orang bisa menghemat semuanya aja ya. Bisa menghemat waktu, bisa menghemat uang. Biaya juga betul. ya. Betul. Dan menghemat rambut. Tidak gampang rontok. jadi orang tua saya juga nggak stres, adik saya juga nggak tertekan, saya juga nggak ikut pusing gitu ya. Jadi setiap hari tuh di rumah tuh rame terus. Ya karena adik saya pengen seperti ini, orang tua saya seperti itu. Nah, itu saya juga udah kayak saya tuh sudah gimana caranya ya, timbul lah Coleris saya juga keluar itu ya, gimana caranya memecahkan masalah di keluarga saya gitu kan pada saat itu. Ya itu akhirnya saya banyak ikut workshop itu, salah satunya saya memahami karakter adik saya. Ya sudah saya lakukan memberikan makanan emosional itu nggak hanya pada adik saya, kepada ibu saya juga. Jadi memang saya menghadapi ibu saya yang koleris memang tadi betul. Jadi tidak bisa saya bilang kata perintah, memang harus dikasih pertimbangan, ditanya itu ya. Ma bagusnya gini gimana ma? Ma bagusnya adek kita ajak gini gimana ma? Jadi mama saya jadi berpikir jadi mengambil keputusannya tuh bareng-bareng gitu ya. Jadi saya juga koleris, jadi sama-sama senang sekarang jadinya. Ya, dan sekarang di rumah gimana suasana sekarang? Ya karena ini juga masih proses ya Pak Herman ya. Jadi ini juga kejadiannya juga masih masih hitungan bulan, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ini kejadian ini. Jadi ya sekarang masih proses ini masih proses. Dan saya juga bilang sama mama saya, mah tolong, ini kita sudah membangun adik saya sudah seperti ini, dia keluar lagi potensinya, dia pengen ini aktif lagi dan sebagainya, sudah biarkan saja, kita kasih aja kepercayaan lagi ya. Dan itu saya selalu mengontrol terus itu kan. Tapi yang saya sering yang membuat keberhasilan saya adalah dia semakin terbuka. Ya awalnya dia sangat-sangat tidak terbuka, tapi karena kita kasih makanan emosional tadi, saya kasih jalan-jalan dia pengennya apa ini, dia mulai terbuka sama saya gitu kan. Itu yang merupakan saya tuh puncak kesuksesan saya kepada adik saya tuh sebetulnya gitu ya. Ya itu yang dulu juga air mata dan sebagainya, itu mah di keluarga saya. Dan ini bertahun-tahun ya kejadiannya? Sebetulnya tidak kejadian klimaksnya ya nggak bertahun-tahun sih, ya mungkin ya sekitar setahunan ada gitu ya. Tapi klimaksnya tuh akhir tahun kemarin. Itu klimaks, sangat-sangat klimaks, di mana kita tahu itu adik saya tuh sampai nggak ngomong bahwa dia tuh nggak pernah kuliah dan sebagainya, itu sampai nggak ngomong. Terus dia pengen kita cek juga itu sebenarnya bukan kontrol, maksudnya kita tidak ada niat untuk mengecek dia ke kampus, tapi kok pengennya kita ngecek aja ya ke kampus ya. Ternyata betul bolong semua. Banyak bolosnya ya. Banyak bolosnya. Ketika akhirnya setelah sekarang sudah agak mereda, kita tanya kan, waktu dulu sih kamu kemana gini. Ya Coleris kan nggak senang kayak gitu. Jadi dia selalu tertutup, nggak mau ngomong gitu kan. Terus akhirnya saya setelah kita kasih makanan ego dan sebagainya, akhirnya dia mulai terbuka. Kamu kemana kemarin? Saya lebih senang organisasi. Saya kemarin ke daerah Jalan Kaliurang, organisasi apa ya? Sebenarnya organisasinya benar sih, organisasinya tidak bukan yang aneh-aneh gitu ya. Terus juga saya kerja, dia bilang. Jadi dia pengen kerja sebenarnya, jadinya tuh dia pengen saya pengen menghasilkan uang, kata dia gitu kan. Dan itu yang kita nggak tahu gitu. Jadi itu senang dia tuh seperti itu. Jadi memang ketika kita potensinya dibiarkan, sebenarnya dia mungkin lebih baik gitu. Maksudnya bisa lebih muncul lagi ininya. Dan satu hal juga yang kadang-kadang nggak disadari, peserta workshop pada saat sebelum workshop kan sering kita foto tuh, cepet. Begitu udah 3 bulan bis workshop kadang-kadang muncul lagi, itu fotonya kelihatan lebih muda loh. Mbak Mutia nih, waktu pertama kali ikut workshop itu jutek banget tuh mukanya. Itu sampai membuat saya hilang konsentrasi. Lagi ngasih materi itu, ini orang, waduh, ini kayaknya banyak banget nih masalahnya kan. Udah pelan gitu kan ya.
Kan 8 jam tuh. Betul, Iya. betul. 8 jam ya. Jadi selama 8 jam itu saya pelan-pelan kasih treatment juga. Dan di akhir workshop udah mulai senyum dikit ya. Kemarin pas ikut lagi refresh. Jadi kalau udah pernah ikut workshop sekali dengan kita, itu untuk next workshopnya udah free of charge selama 1 tahun. Dia mau ikut berkali-kali lagi udah free of charge. Iya. Betul. Nah kemarin happy banget dia. Aslinya keluar. Aslinya keluar. Keluar ya. Iya. Dan kelihatan lebih muda. Kelihatan lebih muda. Sanguinisnya keluar ya. Sanguinisnya Kelihatan keluar, kelihatan lebih muda. Dan ya mungkin beberapa mahasiswanya sudah mulai ngebatin mungkin ya. Ini Kok kok beda beda ya? gitu Iya ya? kayaknya Bu dosen gue lagi happy nih kayaknya. Kayaknya lagi ada apa nih gitu kan ya. Gajinya naik. Amin, amin. Oke. Mas, oke kita lanjut dulu Mas ini ya. Masih ada nih yang Jadi yang berikutnya adalah kekuatan seorang koleris ini dia fokus dengan hasil. Beda dengan sanguin. Kalau sanguin fokus dengan prosesnya, senang-senangnya. Kita ambil contoh mamanya. Kalau ada koleris dan ada sanguin di bidang marketing. Si sanguin itu senang proses ketemu orangnya, senang menjelaskan produknya. Tapi jangan harap si sanguin ini closing. Oh, Dia lemah closing. closingnya ya. Nah, siapa yang jago closing? Melankolis Itu si ya? koleris. Oh, koleris. Dia fokus ke hasil. Oh, fokusnya Iya, ke fokus ke hasil ya. hasil. Fokus ke hasil. Makanya kalau pimpinan kita seorang koleris, kita mau ceritakan proses pekerjaan kita, proses kita, bla bla bla, dia nggak penting. Penting. Dia langsung tanya, transaksi lu berapa hari ini? Itu koleris. Itu koleris. Iya. Dia nggak penting cerita itu. Beda kalau melankolis. Kalau atasan kita melankolis, dia butuh proses ceritanya itu. Kok bisa gagal kenapa? Gimana kamu kok bisa Misalnya gitu ya. gagal? Terus kalau berhasil tetap ditanya, gimana cara kamu kok bisa berhasil? Tapi kalau koleris Nggak berhasil, penting. yaudah berapa hasilnya? Langsung to the point dia. Karena dia fokus ke hasil. Makanya kalau satu tim, betul kalau ngasih tugas dengan mahasiswa, satu tim itu usahakan 4 personel itu ada Ada sih. gitu ya. Kalau satu kelompok itu sanguin semua. Nggak bakal dikerjain itu ya. Jangan kerjaan happy semua. Tugas malah bikin Oke, untuk oke. mainan. Iya. Kalau pragmatis semua, itu menunda semua tuh. Cuma di dia. Sampai hari H nggak dikerjain juga. Oke Mas. Terus selain fokus dengan hasil? Ya, koleris ini kehebatannya dia unggul dalam krisis. Jadi suasana dengan kondisi apapun dia bisa unggul. Seorang ibu yang single parent, kalau personalitinya krisis, personalitinya koleris, dia tidak pernah takut ditinggal suaminya. Dia suaminya mau meninggal dunia nih, dia meninggal, dia koleris. Itu biasanya jarang dia untuk menikah lagi. Koleris itu, dia betul-betul menjadi hero untuk anak-anaknya. Wanita-wanita koleris. Dan dia bisa berperan sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai ibu. Si koleris ini. Dan biasanya anaknya jadi semua. Maksudnya berhasil semua gitu. Karena dia fokus ke hasil tadi. Fokus ke hasil. Dan dia berani melakukan apapun untuk anaknya tadi berhasil. Jadi dalam krisis apapun dia bisa unggul seorang koleris ini. Jadi kalau di organisasi kita, di perusahaan kita, atau di kampus lagi ada masalah yang ruwet ya, atau mungkin terjadi satu krisis gitu, cari dosen yang koleris, minta pendapat dan saran dia. Iya. Dan saran dan pendapat dia, percaya saja itu akan bekerja. Walaupun kadang-kadang nggak masuk akal kita, tapi boleh dibuktikan dia bisa membawa kita keluar dari permasalahan itu, dari krisis itu. Dari krisis dia, karena memang Seperti itu. jago untuk Ya, itu kehebatan seorang koleris. Ya. Terus tadi cerita tentang kebetulan adiknya Mbak Mutia ini ada kolerisnya juga. Jadi setelah dia paham nih, Iya. dan setelah diizinkan dia pindah gitu, tapi tetap tinggal serumah ya. Untuk sementara masih tinggal serumah. Jaraknya dari rumah ke kampus? Kalau kampus dia sih deket sih dari rumah saya. Oh iya, yang sekarang, Iya, kampus yang sekarang. Kalau kampus yang dulu malah jauh. Ya nggak terlalu, ya lebih. Nggak terlalu. Nggak terlalu. Berarti dia nggak ada alasan untuk pindah. Iya. dan itu. belum merit lagi kan? itu saya lagi mikir itu. Iya. Gimana caranya adik saya ini Kos juga? ngekos itu Iya. saya lagi mikir cara itu karena ini kebetulan kan anak bontot ya, Iya. anak bungsu yang pastinya orang tua itu kan memikirkan kalau misalnya aduh anak bungsu saya keluar ini kayaknya masih banyak pertimbangan gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya yang Iya. saya Sebetulnya nggak perlu pindah sih. nggak perlu pindah nih Mas. Ya. Koleris itu dia membutuhkan namanya teritori.
daerah kekuasaan. Nah, tinggal di setting. Saya nggak tahu bentuk rumahnya seperti apa, tapi coba cari kamar yang kamar itu aksesnya tidak, dia merasa dia punya teritori gitu loh. Jadi tidak harus melewati ruang keluarga, nggak ruang tamu. Kalau umpamanya kayak pavilion gitu ya, itu Koleris lebih senang tinggal di pavilionnya. Kamarnya lebih senang di pavilionnya. Terpisah gitu. Dia terpisah, dia merasa punya daerah teritori gitu. Tapi kalau dia tinggal kamarnya itu di bagian pojok, harus melewati kamar mama, kamar kakak, nggak bisa. Dia merasa dia tidak punya teritori. Dan itu akan menekan potensi dirinya. Susah untuk keluarnya. Nah, tinggal di-change saja, mungkin kamar yang di depan atau kamar yang di pavilion. Jadi tukeran kamar. Pasti dia lebih senang. Coba ya dipancing. Sudah sih, sekarang kamarnya sekarang memang disetting karena saya pindah keluar dari rumah itu kan, kamar yang sebelum saya pakai, yang sudah saya pakai dipakai dia sekarang. Memang sih kegiatan dia memang lebih senang di kamar gitu ya. Jadi kalau misalnya ke kamar lagi. Dan dia lebih nyaman kan, punya teritori tadi memang, kan. Betul. Punya teritori. Betul. Nah, kalau kita tidak paham anak kita personalitinya, kadang-kadang kita melihat dia urutan anak keberapa. Kalau anak bungsu, image-nya kan anak bungsu itu lemah, harus ditopang, dimanja-manja. Iya, itu kalau pragmatis anaknya. Kalau anak bungsunya koleris, nggak mau dia di babysit, nggak mau dia. My way kan, my way-nya kan, seperti itu. Iya. Oke Mas, ini terakhir apa kekuatan? Nah, yang terakhir, kekuatan seorang koleris ini dia memancarkan keyakinan. Jadi kalau untuk meyakinkan orang, untuk menjual figur dan sebagainya, koleris lah yang kita pakai. Koleris yang kita pakai ya. Ya, dan dia bisa meyakinkan orang betul-betul, yes, you can do it. Seperti itu. Betul. Yes, this is worth it, gitu, dan lain sebagainya. Dia punya keyakinan yang kuat. Bahkan dia nggak ngomong pun orang udah yakin. Kalau pragmatis, dia ngomong apapun kadang-kadang orang belum yakin. Karena bahasa tubuhnya tadi, gesturnya. Koleris itu sorot matanya udah meyakinkan. Tajam gitu ya. Koleris itu udah meyakinkan. Dia nggak usah ngeyakinin orang, dia sudah memancarkan keyakinan. Harismanya besar. Jadi kan kita sering lihat, ini orang ini harismatik sekali. Itu koleris sebetulnya. Seperti itu. Nah, kalau pragmatis kebalikannya. Dia walaupun maafnya ngomong nih, dia seorang jenderal gitu ya, itu tidak kelihatan dia jenderal. Kalau pragmatis, tapi koleris dia kopral pun, tapi dia bergaya jenderal, orang percaya dia jenderal. Itu hebatnya koleris. Sangat menarik sekali Mas Irmansyah. Tapi sebagai closing kita apa nih? Iya. Jadi memang asik membahas personality ini. Bahkan kami, walaupun kami sudah mulai mempelajarinya dari tahun 1995, ya, dan saya dengan istri kasih training itu mulai dari tahun 2002 yang lalu, tapi sampai hari ini kami masih terus belajar. Ya, betul. Kami masih terus menggali. Belajar kami bukan hanya dari bukunya Personality Plus, tapi kami langsung juga dari teman-teman di lapangan. Ya, jadi saya banyak belajar. Tadi malamnya saya ada tamu gitu, dia melankolis pragmatis. Saya banyak belajar juga dari dia. Saya amati lagi. Oh, gini toh kalau personality-nya nih. Jadi poinnya kami masih terus belajar. Minggu depan topik kita tentang kekuatan seorang pragmatis. Ya. Setelah itu kita baru ganti topik lagi ya. Tunggu aja nanti episode berikutnya. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Irmansyah juga Mbak Mutia sudah hadir di studio Smart FM. Kita ketemu lagi dan kesempatan tentunya di suasana yang lebih menyenangkan lagi ya. Baik, Smart Listeners, sebenarnya tadi talk show kita di Smart Personality. Silakan bagi Anda yang mau dapetin recordnya untuk hari ini, Anda juga bisa telepon di 557760. Kita nanti akan pandu gimana untuk dapetinnya ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.